Pengakuan cinta. Suasana di dalam hutan itu semakin gelap. Melihat Jovita lemas karena kelamaan di dalam air, Leon mulai merasa panik. Memeluk tubuh Jovita dengan begitu erat. "Bertahanlah sedikit lagi, Hara," ujar Leon dalam hati. Ia merasa mulai kehabisan napas juga. Bukan hanya menyeberang, ternyata anak buah Bunox memilih istirahat di tepi sungai. Leon juga sudah nyaris mati karena kehabisan oksigen. Ia menutup mata dan memohon dalam doa. "Roh para leluhur, tolong bantu selamatkan kami," ucap Leon dalam doa dan kepercayaannya. Entah itu doanya yang terjawab atau hanya memang kebetulan. Tiba-tiba angin bertiup kencang, seolah-olah pohon besar di tepi sungai ingin tumbang karena terpaan angin besar. Menjauh dari sini. Kita naik ke arah bukit saja," pinta salah seorang dari mereka. Setelah mereka menjauh dari tepi sungai, Leon mengangkat tubuh Jovita yang sudah membiru seperti orang mati ke tepi sungai. Hara, bangunlah. Aku mohon," ucap Leon menekan dadanya dengan kedua telapak tangannya. Leon sangat ketakutan, memberi napas buatan. Namun, Jovita tidak bergerak lagi. Bibir itu sudah benar-benar biru. Tubuhnya lemah tak bergerak lagi. Walau sudah ditekan dadanya berulang kali, tubuhnya tidak merespon. Hara, bangunlah. Tolong jangan tinggalkan aku. Aku mohon," ucap Leon. Pundaknya terguncang-guncang. Lelaki keras kepala itu benar-benar ketakutan. Ia akhirnya merasakan betapa takutnya kehilangan orang yang dicintai. Leon terlihat sangat panik. Ia melakukan semua cara untuk membuat Jovita bangun. Namun gagal. Tubuh Leon bergetar hebat. Ia benar-benar terlihat sangat putus asa dan ketakutan. "Oh Tuhan, tolong. Melihat Jovita tidak bernapas lagi, Leon merasa sangat terpukul. Apalagi saat melihat telapak tangannya tergeletak tak berdaya. Oh tidak, Hara. Jangan menghukumku dengan cara seperti ini. Aku mohon, Hara." Leon memeluk tubuh Jovita yang sudah tidak bergerak lagi, membawanya ke dadanya, memeluknya dengan tangisan. Akhirnya Leon meluapkan semuanya. Untuk pertama kalinya, menangis seperti bayi yang ketakutan. Menangis memeluk erat tubuh Jovita dalam dadanya. "Hara, maafkan aku. Jangan tinggalkan aku. Oh sayangku. Aku mencintaimu, Hara. Aku sangat mencintai. Akhirnya, ungkapan pengakuan kata cinta itu keluar juga dari mulut Leon Wardana. Itulah cara alam mungkin memberi Leon pelajaran. Bagaimana rasa takut kehilangan orang yang ia cintai. Desiran angin malam begitu kuat menyapu kulit Leon. Tubuhnya masih bergetar memeluk tubuh Jovita dengan erat. Mendekap tubuh wanita cantik itu dengan kuat di dadanya. "Ibu, ayah, tolong selamatkan dia. Aku hanya memiliki dia di dunia ini," ujar Leon dengan tangisan emosional dan semakin memendamkan wajah ke Jovita ke dada bidangnya. Ruh para leluhurnya seolah-olah menjawab doanya. Jovita batuk-batuk di dada Leon dan memuntahkan air yang ia minum. "Hara, kamu bangun. Kamu selamat." "Oh Hara." Leon menyerangnya dengan banyak kecupan di wajah dan memeluknya berulang-ulang serasa tidak percaya. "Aku capek," ujar Jovita setelah terbatuk-batuk. Setelah beberapa menit terlentang memulihkan tubuh. "Kemarilah." Leon memeluk tubuhnya lagi. "Kamu membuatku sangat takut, Hara." "Apa mereka sudah pergi?"
ujar Jovita. Kini tubuhnya menggigil kedinginan. Sudah, tunggu di sini. Leon mengambil pakaian Jovita yang ia sembunyikan. Buka saja pakaian dalammu, agar kamu tidak mengalami hipotermia. Karena kita tidak bisa menyalakan api saat ini. Mereka ada di atas bukit itu. Tapi aku tidak punya pakaian pengaman lagi. Tenanglah Hara, aku tidak akan macam-macam. Aku tidak akan melakukan apapun tanpa seizinku, ujar Leon dengan wajah serius. Bahkan ia mengangkat dua jarinya sebagai tanda sumpah. Leon bicara formal dengan Jovita kali ini. Ia tidak memakai kata saya lagi, tetapi bahasanya lebih santai. Baiklah, aku melepaskan bra saja. Celana segitiganya tidak usah. Tubuhku membeku, Pak Leon. Aku tidak bisa menggerakkan tanganku lagi, ujar Jovita. Tubuhnya sangat kaku, bibirnya pucat, tubuhnya menggigil karena kedinginan. Leon tidak tega melihatnya. Kamu belakangi aku akan buka pengaitnya. Ia melepaskan kain pengaman dada Jovita, memakaikan jaket miliknya. Ia tidak menghiraukan celananya juga basah kuyup. Bahkan Leon hanya memakai kaos berlengan pendek. Jovita bahkan tidak bisa menekuk tubuhnya karena kedinginan. Leon memegang telapak tangan Jovita dan menggosok-gosoknya untuk melancarkan peredaran darahnya. Maaf, ucap Leon lemah. Ia melirik ke balik batu. Kini para penjahat itu menyalakan api unggun, tidak jauh dari mereka. Ia menarik tubuh Jovita ke dalam dadanya, memeluknya dengan erat. Mereka hanya bisa menunggu dan duduk di balik batu. Maaf untuk apa? Justru aku sangat senang karena ada Pak Leon menemaniku di hutan gelap ini. Aku tidak takut, karena aku tahu kamu itu anak Tarzan, anak hutan, ujar Jovita dengan suara gemetaran karena tubuhnya kedinginan. Leon tersenyum untuk kedua kalinya saat Jovita menyebutnya anak Tarzan. Itu panggilan kakak perempuannya untuknya saat mereka masih kecil dulu. Karena Leon sering main ke hutan, bahkan membuat rumah pohon, membuat keluarganya selalu mencarinya ke hutan. Hei bocah Tarzan, ayo pulang, ibu mencarimu, panggil sang kakak saat mereka kecil dulu. Leon menutup mata membayangkan wajah cantik kakak perempuannya. Kenapa diam? Tanya Jovita meraba wajah Leon. Karena langit sudah sangat gelap. Merasa tangan Jovita merasa pipinya, pertama kali baginya tidak menolak. Leon menahan telapak tangan Jovita di pipinya. Aku hanya mengingat panggilan Tarzan. Itu panggilan kakak perempuanku. Bapak tidak marah lagi kan kalau menyinggung keluargamu, Kak? Baiklah Hara, potong Leon. Baiklah, aku juga telah memaafkanmu. Aku berpikir kamu hanya dimanfaatkan sama lelaki jahat itu. Dan keluargaku juga sepertinya telah memaafkanmu. Kamu pasti berpikir aku hanya mengarang. Tetapi kembang yang kamu letakkan di makam ibu masih sangat segar walau sudah beberapa hari. Itu tandanya ibu menyukai pemberianmu. Ibuku sangat suka bunga, sama sepertiku. Apalagi kamu datang membawa bunga kesukaan ibu. Tetapi dari mana bapak ibuku suka bunga? Aku sering melihatmu merawat bunga di samping rumah. Oh, baiklah. Berhubung kamu tidak marah lagi, bisa kamu ceritakan masa kecilmu? Melihat bapak mencabut talas besar tadi, aku penasaran bagaimana bapak hidup saat kecil. Leon bersikap baik pada Jovita. Apapun permintaan Jovita ia turuti. Bahkan diminta menceritakan semua tentang masa kecilnya. Hal yang tidak pernah ia lakukan, kali ini ia mau. Kalau biasanya Leon sangat tertutup soal masa lalunya dan tentang masa kecilnya, ia tidak bisa menolak.
Tidak ada yang menarik Nona Ara tentang masa kecilku. Ceritakanlah agar aku bisa melupakan rasa kedinginan ini, ujar Jovita. Baiklah. Leon untuk pertama kalinya menceritakan kehidupan keluarganya pada orang lain. Biasanya ia selalu tertutup. Tetapi kali ini, ia menceritakan semuanya pada Jovita. Jovita mendengarnya. Sesekali tertawa saat Leon menceritakan kenakalannya di sekolah dan sering bertengkar dengan sang kakak. Tidak terasa, malam semakin larut. Benar saja, Jovita bisa melewati masa kritis itu karena terbawa cerita masa kecil Leon. Saat dia menoleh ke belakang, api yang di belakang mereka sudah mulai padam. Itu artinya penjahat itu meninggalkan hutan.